Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Yanti, NIM 20302008 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini mata kuliah praktek studi kasus dengan dosen pengampu Ibu Sri Agustina Rambe, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengertian teori psikoanalisis. Yang kedua, unsur-unsur teori psikoanalisis. Yang ketiga yaitu konsep psikoanalisis. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari teori psikoanalisis. Apa itu teori psikoanalisis? Teori psikoanalisis itu adalah teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam menganalisis suatu psikologis manusia. Menurut Sigmund, yaitu suatu tingkah laku manusia itu justru didominasi oleh alam bawah sadarnya, seperti ID, ego, dan superegonya. Apa itu ID, ego, dan superego? Yang pertama, ID. ID adalah sistem kepribadian yang paling dasar, yang berasal dari naluri bawaan. Karena kepribadian ini bersifat sebagai naluri, ID ini bekerja dalam prinsip kesenangan. ID akan berusaha membuat keputusan ataupun keinginan tanpa memikirkan rasionalitasnya. Yang kedua yaitu ego adalah suatu-satunya bagian dari kepribadian yang sadar. Ego berkembang menjadi perantara antara ID yang tidak realistis dan dunia nyata eksternal. Yang ketiga yaitu superego adalah bagian dari ketidaksadaran yang merupakan suara hati ataupun melakukan apa yang benar dan sumber kritik diri. Ini mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat sampai taraf tertentu. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur teori psikoanalisis. Berikut unsur utama dalam teori psikoanalisis ini memberikan dasar untuk memahami sifat yang membentuk kepribadian individu, konflik bawah sadar, serta mekanisme pertahanan yang digunakan untuk mengatasi ketidaknyamanan psikologis. Berikut unsur-unsur teori psikoanalisis sebagai berikut. Yang pertama, struktur psikis, yaitu pilar utama dari teori ini terletak pada konsep struktural psikis yang terdiri dari 3 elemen, yaitu ID, ego, dan superego. Yang kedua, ketidaksadaran, yaitu bahwa sebagian besar pemikiran dan perasaan manusia berada di lapisan ketidaksadaran. Yang ketiga, konsep libido dan thanatos, yaitu sebagai energi psikis yang terlibat dalam dorongan dan hasrat manusia. Begitu pula sebaliknya, konsep thanatos mengacu pada dorongan kematian dan deskriptif. Yang keempat, mekanisme pertahanan, yaitu mekanisme pertahanan yang digunakan individu untuk mengatasi konflik dan ketegangan psikologis. Yang kelima, perkembangan kepribadian. Teori ini mengimplementasi 5 tahap perkembangan kepribadian, yaitu oral, anal, falik, laten, dan genital. Yang keenam, pertentangan dan resolusi. Teori ini menyoroti pertentangan internal antara berbagai elemen psikis, konflik antara ID, ego, dan superego. Yang ketujuh, proses transferensi dan kontransferensi, di mana proses ini diperkenalkan mengenai perasaan dan emosi terhadap orang lain. Begitu pula sebaliknya. Dan masuk kita yang ketiga yaitu konsep teori psikoanalisis. Konsep teori psikoanalisis ini ada 2. Yang pertama, teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud merupakan suatu konsep psikologis yang mendalam dan revolusioner dalam memahami pemikiran dan perilaku manusia. Yang kedua,
Sehingga dengan demikian, pendekatan teori psikoanalisis dalam sebuah studi kasus memberikan pendekatan yang mendalam dan holistik terhadap pemahaman psikologis individu. Berikut contoh dari teori psikoanalis ini. Yang pertama, contohnya Resi mengalami kecelakaan bersama keluarganya di daerah Tulung Agung. Dalam peristiwa itu keluarganya meninggal dunia. Reza merasa sangat trauma dengan peristiwa itu sehingga dirinya dengan kegiatan-kegiatannya yang dapat menghilangkan memori kecelakaan tersebut, sehingga akhirnya ia bisa melupakan semua kegiatan kecelakaan yang menimpa keluarganya. Contoh ini menurut Sigmund Freud merupakan mekanisme yang dilakukan oleh ego untuk meredakan kecemasan dengan menjalankan dan menekankan dorongan atau keinginan yang menjadi penyebab kecemasan tersebut. Tingkah laku ini sebagai terapis terhadap pengalaman masa lalunya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.